Baik pemirsa, karena tersisa 3 narasumber, yang satu akan merepresentasikan Joko Widodo dan satunya lagi Megawati Soekarno Putri. Kita akan membahas lebih lengkap lagi hubungan antar keduanya. Bang Noel, kalau Pak Jokowi per hari ini tuh sebetulnya kondisinya seperti apa ke Bu Megawati juga? Bagus, dia tetap menganggap Bu Mega itulah guru. Oke. Guru beliau, guru ideologi. Jadi kemudian ada yang coba menjauhkan, ya saya nggak tahu kepentingannya apa, tapi Pak Jokowi selalu menyampaikan, saya sampai detik ini menganggap Bu Mega itu adalah guru saya. Oke, Gitu. artinya di momen Lebaran kemarin juga sempat Selalu bersalam-salaman. menyampaikan, kamu waktu itu sampaikan ke Mbak Puan ya, salam ya buat Ibu. Oke. Selalu. Pak Jokowi nggak terlalu ambil pusing dengan narasi-narasi yang kecenderungannya malah mendiskreditkan beliau, kemudian coba ada narasi yang seakan-akan seperti apa, beliau lepas aja sih, udahlah saya tetap menganggap Bu Mega itu adalah guru saya. Oke. Tapi sebelumnya kayaknya sempat marah tuh Marah. Bang Noel. Saya sempat diam loh ya, saya sudah diam Ya loh waktu ya. itu yang dia di fitnah sama orangnya nggak ada sih, dinosaurus. Dia bilang ada orang, Pak Jokowi nitip orang untuk tidak pecat dia, enggak lah, nggak ada itu. Enggak ya? Nggak ada gitu-gituan. Tapi dari Pak Jokowi ada nggak sih keinginan yang disampaikan juga ingin bertemu dengan Bu Mega begitu? Selalu lah. Oke. Selalu sangat terbuka. Kalaupun misalnya hari ini disuruh Pak Jokowi dipanggil Bu Mega langsung datang tuh, nggak pakai lama. Jadi nunggu dipanggil, Bang Noel? Bukan tunggu dipanggil, ini kan banyak barrier-barrier yang menurut saya itu tidak kurang malah langkah yang tidak baik buat kesan ya. PDIP dan Bu Mega yang partai besar malah anti terhadap rekonsiliasi, anti terhadap apa, padahal tidak. Bu Mega ini kan tokoh ketua umum yang lahir dari demokrasi yang sangat gelap. Jadi pengalaman politiknya mah, saya rasa cuman Bu Mega kali punya pengalaman politik yang cukup Karena luar biasa. mungkin masyarakat tuh menganggap begini Bang Noel, ini proses rekonsiliasi yang nyata itu ditandai dengan adanya pertemuan gitu loh biasanya Bang Noel. Ya kita berharap, ya kita kan punya ekspektasi tinggi lah. Saya yakin Pak Jokowi, Bu Mega, ya wajar lah ya sedikit ada kegelisahan lah Bu Mega ya terhadap pandangan politik Pak Jokowi kemarin ya, sikap politiknya ya. Biar gimana pun ya saya pernah ngerasain jadi pemimpin, bagaimana ketika orang yang kita pimpin itu tidak sedikit nurut. Gitu. Jadi diakuin ya Bang Noel ya. Iya. Oke, Mas Iko gimana? Betulkah ada kegelisahan yang masih tersisa sih di hati Bu Megawati? Sebenarnya itu kalaupun ada, itu bukan menjadi concern utama bagi Bu Megawati Soekarno Putri hari-hari ini. Ya. Concern utama dari Bu Megawati tentunya adalah terkait dengan bagaimana kita bisa bersama-sama membangun bangsa. Bersama dengan pemerintah ya, PDI Perjuangan walaupun memilih untuk berada di luar kabinet. Tapi kami telah berkomitmen untuk tetap mendukung pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan kemudian sampai akhir masa jabatannya 5 tahun ke depan. Dan tentu bahu-membahu, baik itu sebagai mitra yang sama visi dan terkait dengan program-program tertentu, ataupun sebagai mitra yang mengkritisi dan memberikan alternatif-alternatif solusi untuk program-program yang menurut kami ada program yang lebih baik daripada program yang dicanangkan oleh pemerintah. Jadi ini suatu hal yang memang menjadi concern utama terkait dengan hubungan Bu Megawati Soekarno Putri dengan Pak Joko Widodo. Kita nggak boleh menutup mata bahwa memang ada tadi yang disampaikan oleh Bung Noel tadi, senang udah diwakili untuk disampaikan, ya tentu itu hal yang terjadi dalam politik ya. Kita juga nggak bisa bilang ini baru terjadi sekali dalam seumur hidup atau lain-lain. Ini terjadi dalam politik dan biasalah kalau hubungan dari yang tadinya bersama-sama dalam satu perahu kemudian tidak lagi bersama di satu perahu yang sama ya kan, kemudian ada ganjalan-ganjalan, itu hal yang biasa. Tetapi pada prinsipnya PDI Perjuangan seperti sering juga disampaikan oleh Mbak Puan misalnya, bahwa sekarang saatnya untuk sama-sama tidak memikirkan hal-hal yang sifatnya memicu konflik dan perpecahan. Ya, kita ke depan melihat hal-hal yang lebih positif aja, sama-sama membangun. Tapi kalau kita
bisa saya tekankan lagi, yang menjadi concern utama dari Bu Megawati Soekarno Putri bukanlah permasalahan-permasalahan pribadi beliau, tetapi tadi permasalahan bangsa dan bagaimana kita bisa membangun bangsa ini ke depan bersama dengan pemerintah dan memajukan, menyejahterakan, apalagi hari-hari ini dunia sedang tidak baik-baik saja, ya kan, dan dalam bidang ekonomi dan lain. Mas Ciko, tapi kalau ada kemungkinan untuk bertemu dengan Pak Jokowi, Bu Mega mau nggak nih Mas Ciko? Ya, ini kan karena nunggu dipanggil katanya. Ini kan politik ya, artinya apa, kemungkinan-kemungkinan ini selalu ada, tapi ya itu tadi, apakah ini menjadi concern utama, apakah ini menjadi hal yang tadi terkait dengan membangun bangsa bersama dan urgent sekali untuk dilakukan, ya kita lihat aja nanti. Ya kan, tapi kan kalau kita mau jujur ya, mantan presiden ini kan ada Pak SBY juga, jadi nggak usah Pak Jokowi terus kira-kira ya kan? Karena sekarang lagi adanya Bang Noel, kalau nanti ada jadi Demokrat kita hubungin ke SBY ya, tapi kebetulan adanya Bang Noel. Oke, menarik. Mas Agung, nih sampai kapan kita masih melihat kira-kira ganjalan atau kegelisahan dari Mas Agung mewakili berarti Pak SBY. Mewakili ya? Ini mewakili analis politik, karena analis politik ini juga ikut berkomentar loh Bang Noel. Nah Mas Agung, gimana nih kira-kira sampai kapan kita akan melihat ganjalan-ganjalan mungkin yang masih dirasakan oleh Bu Mega dan juga Pak Jokowi begitu? Iya, saya kira ketika ada cerita yang belum selesai, kalau saya sederhanakan antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi, Ibu Mega dengan Pak SBY, saya kira Pak Prabowo bisa menyelesaikan itu di masanya. Kalau memang prakondisinya bagus. Pak Prabowo tadi ada Mas Didit juga, atau ada utusan Gerindra yang lain, Pak Muzani, Pak Dasko, dan seterusnya. Jadi orang ketiga ini penting untuk memfasilitasi forum ataupun situasi dalam konteksnya menyelesaikan permasalahan bangsa tadi. Jadi sangat mungkin kalau saya melihat. Pertama itu. Yang kedua ada cerita menarik ketika Pak Gus Dur almarhum dengan Ibu Mega juga ada konflik ketika Pak Gus Dur lengser semacam itu. Apa yang dilakukan Pak Gus Dur? Beliau datang ke Toko Umar, tiba-tiba WhatsApp kita bilang SMS gitu. Mbak, aku di depan rumah bisa masak nasi goreng nggak? Akhirnya beliau masuk, dibukain pintu sama Ibu Mega, ya udah makan nasi goreng, habis itu happy. Nampaknya nasi goreng Bu Mega ini jadi favorit semuanya ya. Kemudian ketika Gus Dur wafat, Ibu Mega datang melayat. Maksud saya kadang konflik yang setajam apapun, kalau ada salah satu pihak berkonflik berinisiatif untuk maju melangkah, move on semacam itu, konflik itu akan selesai dengan sendirinya. Dalam konteks ini yang harusnya inisiatif siapa Mas Agung? Iya, kalau dari sisi umur kan Pak Jokowi lebih muda ya. Kalau Pak SBY saya harus hitung lagi nih siapa yang lebih muda. Tapi yang jelas Pak Prabowo bisa mencari titik tengah, konsensus ataupun kompromi di antara para presiden ini. Dan itu bisa diarahkan bagaimana misalkan ada problem kemiskinan nanti dari Bu Mega gimana, Pak Jokowi, Pak SBY seperti apa mengkeroyok masalah ini, atau ada problem lain soal krisis ekonomi dan seterusnya, dan itu bisa menjadi muara untuk menuntaskan kisah-kisah yang belum selesai tadi, Mbak Ken, seperti itu. Baik, apakah betul kemudian kehadiran Mas Didit ini tentunya menjadi representasi dari Presiden Prabowo Subianto yang coba menjadi penengah antara Megawati Soekarno Putri dan juga Joko Widodo? Tentunya kita masih tunggu, dan kita tunggu juga inisiatif positif ya dari siapapun itu, yang pasti untuk kepentingan bangsa, karena ini adalah momen silaturahmi para pemimpin bangsa juga. Terima kasih Bapak-Bapak semua, Bang Noel, Mas Ciko, Mas Agung malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat melanjutkan lebarannya lagi, dan pemirsa tentunya Apa Kabar Indonesia Malam masih akan menghadirkan sejumlah informasi untuk Anda. Usai jeda.